Halo tim Business Case Competition 2023, perkenalkan kami dari tim KT Consulting Group. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan solusi kami untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Pupuk Kaltim dengan program CSR bernama Lifting Education and Agriculture in Papua atau bisa kita singkat dengan LIP. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya Reinhard Wijaya, ditemani dua rekan saya, Asif dan Marsal. Pupuk Kaltim sedang merencanakan untuk membangun sebuah pabrik baru di kota Fakfak untuk memproduksi urea dan amonia yang kapasitasnya cukup besar, sebesar 1,15 juta ton urea per tahun dan 825.000 ton amonia per tahun, dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2027. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pupuk Kaltim dalam mencanangkan pabrik ini adalah mereka perlu membangun sebuah CSR program yang mampu memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, CSR program tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua. Yang kedua, mampu menumbuhkan rasa memiliki dan bangga terhadap pabrik Pupuk Kaltim. Yang ketiga, memperkecil kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi masyarakat Papua dengan ekspektasi industri sehingga masyarakat Papua dapat diserap oleh Pupuk Kaltim. Yang keempat, program yang dicanangkan harus langsung terkait dengan proses dan output bisnis dari Pupuk Kaltim. Papua memiliki segudang masalah, namun kita dapat mengkerucutkannya ke dalam satu hal besar, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana sebuah individu atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, dan papan. Penyebab kemiskinan di Papua ada banyak sekali penyebabnya, namun dapat kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kesenjangan distribusi sumber daya yang ada di Indonesia ke Papua masih sangat minim. Kedua, infrastruktur umum di Papua juga minim. Koneksi antar daerah berupa jalan itu masih banyak yang terputus, banyak yang belum terhubung, kemudian akses ke sanitasi, listrik, dan air masih sangat kurang. Kesehatan dan pelayanan kesehatan di Papua juga masih sangat rendah. Dan yang paling penting adalah pendidikan dan akses pendidikan di Papua masih sangat minim sehingga masyarakatnya tidak mampu memiliki kompetensi yang cukup untuk diserap menjadi sebuah karyawan. Apabila kita melihat tingkat pendidikan di Papua hanya 21,11% masyarakat yang pernah lulus sekolah tingkat menengah, sehingga masyarakatnya enggak terampil dan tidak berkompetensi, akibatnya tidak mampu diserap oleh Pupuk Kaltim. Oleh karena itu kami meyakini bahwa pendidikan merupakan pintu keluar kemiskinan bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu kami akan membangun sebuah CSR program yang terfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Sehingga apa dan bagaimana program CSR yang dapat meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Papua dan mampu menjadi solusi kemiskinan jangka panjang dan jangka pendek di Papua. So, kami dari Consulting Group mengusulkan sebuah program CSR dengan nama LIP, yaitu Lifting Education and Agriculture in Papua. Jadi program CSR ini mengusung 3 output utama. Yang pertama adalah benefit untuk masyarakat sekitar, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pupuk Kaltim, hingga menciptakan value bagi Pupuk Kaltim itu sendiri. Secara umum, program LIP menjadi 2 bagian subprogram. Yang pertama adalah program Integrated Farming System yang menyasar masyarakat dengan usia produktif, di mana ini termasuk dalam solusi jangka pendek dan juga jangka menengah untuk mendukung sektor ekonomi masyarakat. Dan yang kedua adalah ada LIP Scholarship, di mana program ini digunakan untuk menyasar kaum generasi muda agar mereka dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara timeline, LIP program dibagi ke dalam beberapa fase dalam 10 tahun ke depan. Pada fase pertama, yaitu fase inisiasi, membutuhkan waktu 1 tahun, di mana di dalam fase ini melibatkan beberapa tahapan perencanaan program, mulai dari timeline, struktur organisasi, hingga budgeting. Kemudian, Pupuk Kaltim membentuk yang namanya Badan Usaha Milik Desa dengan berkolaborasi dengan masyarakat lokal.
sehingga bisa melakukan kerjasama secara intensif mulai dari pendataan masyarakat hingga penyaluran program. Itu untuk fase yang pertama. Fase yang kedua yaitu fase nursery, yang mana pada fase ini program LEAP itu mulai dieksekusi. Ada dua program utama seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Yang pertama adalah Integrated Farming System, di mana Pupuk Kaltim memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal ini bisa mulai beralih dari usaha pertanian yang lebih kepada memanfaatkan hasil alam secara alami menjadi pertanian yang lebih intensif dan juga terpadu. Di mana dalam proses implementasinya Pupuk Kaltim memberikan pendampingan secara intensif kepada masyarakat lokal. Nah, yang kedua adalah LEAP Scholarship Program, di mana program ini itu menyasar putra-putri Papua terpilih, di mana mereka akan melanjutkan pendidikan setingkat SMK dengan mitra sekolah terpilih di Jawa. Jadi dalam program ini, Pupuk Kaltim akan menentukan apa saja materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh putra-putri terpilih ini. Fase ketiga yaitu ada fase growth, yang mana di fase ini kita sudah bisa mulai melihat output dari program LEAP. Mulai dari yang pertama, masyarakat yang sudah tergabung dalam program Integrated Farming System sudah mulai terbiasa untuk menerapkan pertanian intensif. Misalnya, mereka sudah mulai bisa menggunakan teknologi pembibitan, atau misalnya mereka sudah mulai mengenal pupuk kimia yang mungkin sebelumnya mereka hanya tahu tentang pupuk organik, sehingga mereka sekarang bisa melakukan teknik budaya dengan lebih intensif. Hingga mereka nanti bisa melakukan pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi, kemudian melakukan pemasaran hasil pertanian dari budidaya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, alumni dari LEAP Scholarship akan ditarik kembali ke Papua untuk membantu pengembangan integrated farming system, dan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Pupuk Kaltim. Setelah 10 tahun berjalan, program LEAP ini akan dilanjutkan oleh masyarakat dan juga Pupuk Kaltim dengan lebih intensif dan juga lebih kompleks. Misalnya dari sisi scale dan juga bentuk programnya, integrated farming ini bisa berkembang yang mungkin awalnya hanya melibatkan budidaya pertanian dan juga peternakan, mulai dikembangkan menjadi adanya biogas misalnya untuk pemanfaatan rumah tangga, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan juga perekonomian masyarakat. Program beasiswa bagi putra-putri Papua yang terpilih ini bisa dikembangkan dari yang awalnya hanya setingkat SMK bisa menjadi jenjang lebih tinggi, yaitu jenjang universitas, sehingga tingkat ketersediaan SDM lokal di Papua bisa lebih berkualitas dan lebih maju ke depannya. Selanjutnya, untuk menilai lebih jauh terhadap program LEAP ini, kami melakukan analisis SWOT, di mana dari keempat poin ini, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threat, diketahui poin-poin yang dapat mendukung ataupun menjadi tantangan terhadap juga program ini. Kombinasi antara strengths opportunities, weakness opportunities, ataupun strengths trait dan juga weakness trait dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dapat dimitigasi oleh karena program yang dilakukan oleh LEAP sendiri. Selanjutnya kami melakukan analisis PESTEL di mana ini menilai melalui sisi eksternal daripada program LEAP ini. Di sini diketahui bahwa teknologi dan legal menjadi tantangan dalam program LEAP itu sendiri. Di sini tantangannya yaitu menggunakan teknologi terdepan dan ramah lingkungan untuk dapat memaksimalkan integrated farming yang menarik untuk masyarakat lokal. Kemudian adanya legal, yaitu dengan adanya perubahan kebijakan ataupun peraturan yang dapat terjadi, ini dapat menghambat terjadinya program LEAP. Sedangkan political, economic, social, and environmental di sini dinilai dapat mendukung kegiatan tersebut. Dengan demikian, melalui problem, strategi, dan program yang ada pada kasus ini, kami menilai bahwa program Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh Pupuk Kaltim dengan nama program LEAP memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal Papua. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dengan Pupuk Kaltim, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, maka ini diharapkan menjadi kesempatan besar untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi bagi lingkungan dan juga masyarakat setempat. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Nice.